Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevina Dita Putri, absen 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai refleksi kuliner yang telah saya lalui pada 1 semester ini. Pada semester awal, kelompok kami membuat gado-gado. Gado-gado adalah makanan yang terdiri dari sayuran yang sudah direbus dan ditambah dengan protein seperti tahu dan tempe, kemudian disiram dengan bumbu kacang yang kaya rasa. Dalam proses praktik ini, kelompok kami menghadapi kendala, yaitu kesulitan saat mengolah bumbu kacang agar mendapatkan rasa yang balance dan tekstur bumbu kacangnya yang kekentalan. Untuk mengatasi masalah ini, kelompok kami menambahkan setengah sendok teh larutan asam jawa, gula merah, dan garam agar rasanya lebih balance. Dan untuk memperbaiki teksturnya, kami sedikit demi sedikit menambahkan air panas dan diaduk agar teksturnya tidak terlalu kental. Evaluasi dalam praktik masakan gado-gado adalah kentangnya kurang matang, bumbu kacangnya cenderung asin, dan tahunya terlalu asin. Di minggu selanjutnya, kelompok kami membuat sup kimlo. Sup kimlo adalah sup yang terbuat dari kaldu dan ditambahkan dengan beberapa bumbu agar lebih berasa dengan bahan isian seperti jamur kuping, soun, kembang tahu, dan bunga sedap malam. Dalam proses praktik ini, kelompok kami menghadapi kendala pada saat akan plating, di mana kami tidak tahu bagaimana caranya menata bahan isian sup kimlo ini agar menggugah selera orang yang melihatnya. Oleh karena itu, agar masalah ini terselesaikan, kami sepakat untuk mencari ide-ide plating terlebih dahulu sebelum memulai praktik untuk praktik selanjutnya. Evaluasi dari sup kimlo ini adalah kuahnya kurang gurih dan kurang lada. Di minggu selanjutnya, kelompok kami membuat soto Pekalongan. Soto Pekalongan adalah soto yang menggunakan tauco agar rasanya lebih manis, gurih, dan asin, serta warna kuahnya lebih pekat. Dalam proses praktik ini, kami memiliki kendala seperti perdebatan antar anggota kelompok, di mana ada salah satu anggota yang ingin menambahkan cabai merah ke dalam kuah soto Pekalongan. Namun, untuk tidak memancing keributan lebih lanjut, akhirnya kami mengalah dan mempersilahkan untuk menambahkan setengah buah cabai setan ke dalam kuah soto Pekalongan. Evaluasi dari soto Pekalongan ini adalah warna kuahnya kurang coklat dan rasanya pedas. Kemudian di minggu selanjutnya, kami membuat olahan mie, yaitu bihun goreng. Dalam proses praktik ini, kami memiliki beberapa kendala, yaitu bihun yang terlalu lembek karena proses perendamannya terlalu lama dan teknik masak yang salah, sehingga bihunnya patah-patah. Di sini yang bisa kelompok saya lakukan adalah melakukan sebaik mungkin untuk seasoning agar rasanya enak. Dan evaluasi dari bihun goreng ini sendiri adalah bihunnya patah-patah dan rasanya asin. Di minggu selanjutnya, kami membuat hot appetizer, yaitu smoked beef sandwich dan prawn kanape. Smoked beef sandwich terbuat dari roti gandum, selada, tomat, keju, dan smoked beef. Sedangkan prawn kanape terdiri dari roti gandum yang sudah dipotong bulat, adonan udang, selada, udang, dan keju. Dalam proses praktik ini, kami memiliki beberapa kendala, yaitu pada saat memanggang, smoked beef-nya gosong, dan kami lupa membeli tomat untuk isian prawn kanape. Untuk mengatasi masalah ini, kami barter dengan kelompok 7 untuk mendapatkan smoked beef yang baru dan menanyakan kepada beberapa kelompok siapa saja yang mempunyai tomat yang lebih agar kami bisa gunakan. Evaluasi dari praktik ini adalah sandwichnya terlalu asin karena terlalu banyak garam dan perlu belajar untuk seasoning lagi. Di minggu selanjutnya, kami membuat olahan nasi, yaitu aram-aram sambal goreng ayam suwir tahu kentang. Aram-aram ini terbuat dari nasi yang dicampur dengan santan dan rempah lainnya, kemudian diaron sampai mengental, lalu dibentuk di atas daun pisang dan diberi isian, lalu
dilipat dan dikukus sampai matang. Dalam praktik ini, kami memiliki kendala pada pembagian job, sehingga menyebabkan memakan banyak waktu dan tidak efisien dalam memasak, serta menyebabkan kami tertinggal jauh dengan kelompok lain yang sudah lebih dulu selesai. Untuk mengatasi masalah ini, kami melakukan evaluasi agar membagi job rata sehingga pekerjaannya lebih efisien dan lebih cepat dan tidak lelet. Di minggu selanjutnya, kami membuat risol dan andela sauce. Risol terdiri dari kulit risol yang diisi dengan rogut, kemudian dilapisi dengan tepung panir dan digoreng hingga golden brown. Sedangkan andela sauce dibuat dari white roux, white stock, dan chopped onion. Dalam proses praktik ini, kami ada kendala yaitu salah menuangkan lada, yang dimana seharusnya dituangkan adalah lada putih, tetapi kami menuangkan lada hitam, sehingga rogutnya menjadi hitam. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengulang kembali proses pembuatan rogut dari awal hingga akhir sesuai dengan resep. Evaluasi dari praktek ini adalah rasa rogutnya terlalu tepung. Di minggu selanjutnya, kami membuat puree of pumpkin. Puree of pumpkin sendiri adalah labu yang direbus hingga lunak, kemudian dihancurkan dan ditambah dengan stok, lalu diberi seasoning dan diaduk terus-menerus hingga mengental. Dalam praktik ini, kelompok kami kesulitan untuk menemukan rasa yang balance dalam puree of pumpkin ini. Dan evaluasinya adalah terlalu banyak lada dan kurang balance rasanya. Minggu selanjutnya, kami membuat fried chicken wings and mix of vegetables with velouté sauce. Pada praktik ini, chickennya dibentuk menjadi seperti drumstick dan vegetable-nya dibentuk memanjang, serta velouté sauce-nya dibuat dari campuran white stock, white roux, dan chopped onion. Dalam praktik ini, terdapat kendala, yaitu pada saat memasak drumstick, karena minyak yang digunakan terlalu panas sehingga bagian luar sudah matang, sedangkan bagian dalam masih mentah. Untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memasak kembali drumstick-nya dengan api yang sedang dan minyak yang banyak agar matangnya lebih merata. Evaluasi dalam praktek ini adalah porsi velouté sauce-nya yang kurang dan potongan buncis yang kurang panjang. Minggu selanjutnya, kami membuat chicken salt casher, buckwheat of vegetable, and mashed potato with espagnole sauce. Ayam yang digunakan dipotong dadu, buckwheat tear of vegetable dipotong terning, dan potatonya direbus hingga lunak lalu dihancurkan. Evaluasi dari praktek ini adalah rasa chickennya agak asin dan jamur seharusnya digabung dengan chicken, bukan dipisah. Di minggu selanjutnya, kami membuat fish ala mayonnaise, jardiniere of vegetable, mac and cheese with bechamel sauce. Ikan yang digunakan dalam fish ala mayonnaise adalah filet ikan dori. Vegetable-nya dibentuk menjadi jardiniere, mac and cheese-nya direbus sampai al dente, kemudian dicampur dengan cheese dan cooking cream, serta bechamel sauce-nya terbuat dari mentega, susu, dan roux. Pada saat proses praktikum ini, kendala yang terjadi adalah pada saat menggoreng ikan, karena ruangannya mati lampu, sehingga tidak terlalu terlihat apakah ikannya sudah matang sempurna atau belum. Evaluasi dalam praktek masakan ini adalah ikannya terlalu browning, wortel dan labu siamnya terlalu matang. Di minggu selanjutnya, kami membuat puding mozaik dan cookies. Puding mozaik adalah lapisan-lapisan puding yang berbeda dan dipotong dadu, kemudian disusun secara berlapis untuk menciptakan efek mozaik. Sedangkan cookies adalah adonan yang dimasak dalam cetakan khusus berbentuk setengah bulan dan dipanggang di atas api. Dalam praktek ini, terdapat beberapa kendala, yaitu puding mozaik ketika dipotong hancur dan adonan cookies yang tidak terlalu bisa mengembang. Evaluasi dalam praktik ini adalah potongan puding mozaiknya masih terlalu besar
dan topping cookiesnya meleleh. Di minggu selanjutnya, kami membuat hot dessert, yaitu pancake dan pineapple fritters. Pancake adalah kue bulat tipis yang terbuat dari campuran tepung terigu, telur, gula, dan susu, dan dipanggang hingga golden brown. Sedangkan pineapple fritters adalah nanas yang dibaluri adonan dan dimasak dengan deep frying. Dalam proses praktik ini, kami mengalami kendala, yaitu pada saat menuangkan pancake ke dalam atas pan, malah berbentuk lonjong, bukannya bulat. Kemudian, untuk mengatasi masalah ini, kami dengan hati-hati menuangkan pancake ke atas pan agar bisa berbentuk bulat sempurna. Evaluasi dalam praktek ini adalah tekstur pancake-nya padat atau bantet. Praktik terakhir dalam semester ini adalah membuat frozen dessert, yaitu coklat mouse dan mango sorbet. Coklat mouse adalah dessert manis dengan tekstur ringan dan lembut kaya akan coklat. Sedangkan mango sorbet adalah mangga yang dihaluskan lalu dibekukan, kemudian dihaluskan kembali agar mendapatkan tekstur yang lembut. Dalam praktik ini, kendalanya terdapat pada mango sorbet yang tidak kunjung membeku, dan ketika diledakkan pada chiller tertimpa oleh es batu oleh orang lain, tetapi orang tersebut tidak bertanggung jawab dengan mengambilnya kembali. Solusi untuk permasalahan ini adalah membungkus sorbet dengan rapat dan diletakkan pada posisi yang aman dari ancaman tumpahan benda lainnya. Evaluasi dari praktek ini adalah mango sorbetnya sudah lembut tetapi masih bergerinjil es batu.